Inilah sosok orang baik yang menolong Repan suku Baduy yang dibegal rampok di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Secara khusus saya ingin menyampaikan bahwa ini sungguh membuat saya resah. Untuk itu secara khusus saya ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya. Sebagai Gubernur Jakarta saya bertanggung jawab dan memohon maaf atas kejadian tersebut. Yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat, copot segera. Suruh tinggal di rumah aja. Untuk warga Baduy tidak benar ada penolakan dari rumah sakit. Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini mungkin bahasanya tidak ini sehingga ada hambatan itu. Tetapi yang jelas tidak ada sama sekali larangan untuk rumah sakit. Rekan-rekan sekalian, secara khusus saya ingin menyampaikan bahwa ini sungguh membuat saya resah. Untuk itu secara khusus saya ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya. Walaupun sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan pemerintah Jakarta. Tetapi apapun karena ini terjadi di Jakarta, sebagai Gubernur Jakarta saya bertanggung jawab dan memohon maaf atas kejadian tersebut dan tidak boleh terjadi kembali. Untuk itu, saya sudah minta untuk Kepala Dinas melakukan cek lapangan. Hadirkan kesehatan berkualitas yang adil dan merata. Pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga negara. Anggaran kesehatan kita pusatkan memperkuat efektivitas dan memperluas akses layanan asuransi kesehatan dengan program jaminan kesehatan nasional. Anggaran kesehatan kita utamakan untuk meringankan beban masyarakat, merevitalisasi rumah sakit, mempercepat penurunan stunting, memberi bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil, mengendalikan penyakit menular, menurunkan TBC, tuberculosis, melaksanakan cek kesehatan gratis. Dengan demikian kita dapat mencegah penyakit menjadi lebih berat, menghemat uang yang sangat besar dari rakyat, dari pemerintah. Kita tingkatkan semua fasilitas kesehatan. Masyarakat miskin dan rentan dijamin memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Setiap tahun pemerintah menanggung sepenuhnya biaya asuransi kesehatan bagi 96,8 juta jiwa masyarakat miskin dan rentan. Secara keseluruhan, anggaran kesehatan tahun 2026 dialokasikan 244 triliun. Guys, balik lagi bersama saya tentunya Oki Kevin. Mungkin kalian tadi sudah melihat ya terkait info dari penolakan rumah sakit terhadap Repan ya yang berasal dari suku Baduy. Dan ini ada beberapa komentar atau info yang lebih lanjut harus kita lihat dan kita komentari atau reaksi juga ya. Buat kalian yang baru mampir jangan lupa bantu subscribe ke Kevin supaya kalian nggak ketinggalan update yang lagi viral sekarang guys ya. Ya kita lihat bareng-bareng deh ya. Ini klarifikasi rumah sakit yang tidak melayani Repan warga Baduy yang dirampok juga mengalami luka di lengannya. Klarifikasi disampaikan Gubernur DKI Jakarta. Repan tidak diberi pertolongan di rumah sakit karena alasan kendala komunikasi. Tidak benar ada penolakan dari rumah sakit. Saya secara khusus sudah memanggil Kepala Dinas. Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini mungkin bahasanya tidak ini, sehingga ada hambatan itu. Tetapi yang jelas tidak ada sama sekali larangan untuk rumah sakit. Bahkan Kepala Dinas Rumah Sakit, Kepala Dinas Bu Ani sendiri akhirnya turun ke lapangan untuk mengecek itu. Jadi sama sekali itu nggak benar ya. Kalau memang benar ini alasannya karena kendala komunikasi, bukankah petugas rumah sakit bisa melihat luka di lengan Repan? Bukankah petugas rumah sakit melihat
mengalir dari luka. Bukankah petugas rumah sakit bisa melihat wajah Repan yang sedang ketakutan, cemas dan sedih karena harta bendanya dirampok? Tidak mau menolong karena alasan komunikasi, sungguh alasan yang benar-benar tidak cerdas. Waduh, ngeri ya guys ya. Kirain teh orang Baduy kebal, aya nu komen gini. Sebenerna nama orang Baduy mah teu aya nu kebalnya. Kumaha tak tenerak dikadek, tenerak kunaon sebenarnya mah lain kebal. Tapi di Baduy mah ya eta pakarang eta atau senjata tajam sanes kangge ngadek jelemanya eta mah khusus jangan ngalah suluh atau ngalah naon we anu kabutuh ku urang Baduy nya. Jadi sanes gesan ngadek jelema pakarang etanya. Kitu. Eueuh nu kebal. Jeung lamun aya ge nya nu kebal. Ai sifatna jelema ieu nya pasti aya apesna kitunya. Nah, ada Repan cucu Puun Yasih, guru spiritual Hercules RN. Seorang warga suku Baduy bernama Repan yang ditolak rumah sakit usai dibegal kini berbuntut panjang. Ia ternyata adalah cucu langsung dari pimpinan adat atau yang bernama Pun Yasih, di mana Pun Yasih merupakan guru spiritual Hercules sewaktu masih muda dulu. Dari kabar yang beredar, Repan pun kini di bawah pengawasan Hercules selama di Jakarta. Banyak dari warganet menduga jika pihak rumah sakit saat ini tidak akan bisa tidur nyenyak karena sudah membuat kesalahan besar lantaran sudah menolak untuk mengobati Repan. Wah, sepertinya auto menyesal ya gengs. Kalau menurut kalian gimana? Waduh. Kesulitan untuk mendapatkan. Nah, ini ada anak 16 tahun ditolak untuk ya nggak punya KTP padahal darurat macam apa ini. Dan anehnya menteri kurang gizi hanya menegur rumah sakit. Perawatan medis. Repan sempat datang ke rumah sakit di sekitar lokasi kejadian, tetapi ditolak karena tidak punya KTP. O mengatakan dia berjalan kaki di tangan hingga ke arah demi meminta pertolongan kenalannya. Nih presiden ngomong ini ngomong itu, rakyat terancam tuh ya gara-gara nggak punya KTP guys ya. Tuh ya, sanksi bagi rumah sakit yang menolak pasien dalam keadaan gawat darurat termasuk dengan alasan tidak memiliki identitas sangatlah tegas dan dapat dibagi menjadi dua jenis. Sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi ini diatur dalam Undang-Undang tuh nomor 17 tahun 2023 ya. Sanksi bagi rumah sakit yang menolak pasien dalam keadaan gawat darurat, termasuk dengan alasan tidak memiliki identitas, sangatlah tegas dan dapat dibagi menjadi dua jenis, sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi ini diatur dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan yang mencabut dan menggantikan UU No. 36 tahun 2009 dan UU No. 44 tahun 2009. 1. Sanksi pidana paling berat. Sanksi ini berlaku jika penolakan tersebut menyebabkan kerugian serius pada pasien. UU Pasal. Ketentuan. Sanksi Pasal 438 ayat 2. UU 17/2023. Dalam hal penolakan pasasya, tidak dilakukannya pertolongan pertama pada pasien gawat darurat mengakibatkan terjadinya kedisabilitasan, kecacatan, atau kematian pada pasien. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Fasyankes, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. 2 miliar rupiah. Catatan, pelanggaran ini merupakan tindak pidana murni, dan pimpinan fasilitas kesehatan dalam hal ini rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban. 2. Sanksi administratif. Sanksi ini dapat dikenakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, SEKI, Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan, sebagai akibat pelanggaran terhadap kewajiban rumah sakit. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, yang ketentuannya tetap berlaku sebagian atau akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pelaksana UU 17/2023, sanksi administratif dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, denda, pencabutan izin rumah sakit. Dasar hukum pelanggaran, poin kunci. Penolakan karena tidak ada identitas melanggar ketentuan pokok, yaitu Pasal 174 ayat 2, UU 17/2023, UU Kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah,
dan atau masyarakat dilarang menolak pasien dan atau meminta uang muka, serta dilarang mendahulukan segala urusan administratif, sehingga menyebabkan tertundanya pelayanan kesehatan. Intinya, dalam kondisi gawat darurat, kewajiban menyelamatkan nyawa harus didahulukan di atas semua urusan administrasi, termasuk kepemilikan identitas. Nah, itu dia guys ya, infonya terkait undang-undang ya, atas penolakan rumah sakit terhadap pasien ya, yang dalam keadaan darurat tuh. Ada undang-undangnya. Nah, kira-kira menurut pendapat kalian gimana nih? Atau reaksi kalian bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian. See you guys.